La 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 la, ini lagu metode tamyiz menghafal dalam Al-Quran. La 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 la. Kelompok satu, saudara Bijari, bidangan kau seperti lila untuk bila kepada Allah di atas mindari, di dalam juga dari hatta hingga demi. Bunga cempaka merekah indah, didatangi lebah berkawan-kawan. Kita dengarkan sambutan kepala sekolah kepada Ibu Lutfiah, kami persilahkan. Silahkan Ibu Lutfiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Kedengeran? Dengeran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya hanya untuk Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya secara virtual. Saya senang sekali melihat tadi videonya, antusiasme Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kuis, terus mengikuti acara ini, kata Pak Sodik sekitar 400-an ya, lebih ya, 450 orang, Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Lutfiah. Sudah tahu semua ya, kepala sekolahnya Lutfiah, tapi orangnya yang mana belum tahu ya. Oke, perkenalkan saya Lutfiah, saya alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Jadi nggak nyambung ya dari pertanian ngajar tamyiz. Jadi saya murid Abaza tahun 2010. Jadi pertama kali Abaza launching metode tamyiz itu tahun 2010. Nah, di Bandung, saya dulu tinggal di Bandung ya, saya tinggal di Bandung. Dulu terus ikut pelatihan, pertama kali di Bandung ikut pelatihan, dan di situ saya terkesan sekali dengan metode ini, karena metode ini kan saya dulu pernah belajar bahasa Arab gitu ya, karena memang pengen bisa menerjemah Al-Quran, tapi karena saya basicnya umum gitu ya, nggak ada pesantren, nggak ada, jadi kayak kesulitan gitu. Belajarnya saya kesulitan, teman-teman saya bisa, saya nggak bisa-bisa gitu. Tapi begitu pakai metode tamyiz, salam kenal juga, salam satu jiwa dari Malang ya. Nah begitu saya mengenal metode tamyiz tuh saya langsung kagum gitu loh. Kok saya ngerti ya? Saya sekarang ngerti apa yang kemarin diterangkan oleh guru saya waktu belajar bahasa Arab itu, yang waktu diterangkan saya nggak ngerti, pas pakai metode tamyiz itu kok saya ngerti. Mungkin karena saya memang awam banget gitu ya. Jadi exciting. Nah, dari situ saya langsung bilang ke Abaza, saya terkesan sekali dengan metode ini, dan saya bismillah saya mau menyebarkan metode ini karena saya ngerasain sendiri bagaimana saya susahnya belajar, tapi pakai ini kok saya bisa gitu. Nah, dari situ akhirnya mulailah saya mengajar pertama kali dulu guru-guru di SMP 27 Bandung ya, ngajar guru-guru dari pertama kali ngajar itu karena yang nyuruh kepala sekolah SMP 27 Pak Agus Suhara itu ya. Jadi pesertanya 50 orang guru gitu kan. Saya nggak pernah ngajar, nekat aja, bismillah gitu kan, namanya orang nekat. Alhamdulillah hari pertama 50 pesertanya. Hari kedua pesertanya tinggal 5 orang. Karena memang saya nggak bisa ngajar gitu kan. Pesertanya cuma 5 orang, habis semuanya karena ya
namanya juga pemula, masih nekat gitu. Tapi Pak Agus membesarkan hati saya, katanya gini, Bismillah Mbak Lutfi, pokoknya Bismillah kita ngajar, sampaikan, nanti terus saja, nanti lama-lama akan banyak orang yang mau merasakan manfaatnya. Bener, seiring perjalanan waktu, akhirnya kan jam terbang banyak, akhirnya saya bisa ngajar gitu kan, akhirnya saya sudah pede gitu. Jadi dulu itu kalau ngajar, Bapak Ibu percaya nggak, waktu saya ngajar itu sebenarnya yang saya pahami baru 70%, 60% paling ya. Jadi tapi saya nekat ngajar karena ternyata pada saat ngajar itu Allah ngasih ilmu gitu kan. Ibaratnya gini, kalau Allah mau ngajarin seseorang gitu kan nggak mungkin langsung orang itu, pasti yang diajarin gurunya dulu kan. Nah, saya bersedia jadi guru nih, otomatis kan Allah ngasih ilmunya ke saya, nanti biar saya ajarin ke orang-orangnya gitu. Akhirnya seiring perjalanan, kalau saya lagi ngajar terus saya nggak ngerti, langsung saya telepon Ustadz saya waktu Ustadz Saiful ya, dari pesantren Indramayu di Indramayu. Itu saya telepon, Ustadz Saiful ini lagunya gimana, saya lupa kayak gitu. Terus baru saya ajarin kayak gitu. Nah, tahun 2015 waktu itu karena saya nggak sedikit dan lain-lain, saya nggak bisa ngajar keluar gitu karena saya lebih domestik gitu ya di rumah. Jadi akhirnya saya mikir gimana ya caranya biar bisa tetap ngajar walaupun di rumah. Akhirnya waktu itu ada WhatsApp ya. WhatsApp masih pertama kali, ada BBM, ada WhatsApp, ada Facebook. Waktu itu saya pertama kali pakai Facebook, tapi ternyata kurang efektif karena waktu itu belum ada voice. Jadi susah gitu nyampeinnya. Terus akhirnya saya pindah ke BBM. Tapi BBM pesertanya sedikit. Akhirnya saya pindah ke WhatsApp. WhatsApp waktu itu kan orang belum banyak ya. Nah, tapi sudah mulai ada beberapa. Ya udah saya pakai WhatsApp. Padahal saya juga gaptek gitu kan, tapi nekat aja, orangnya nekat. Terus dari WhatsApp itu pesertanya 54 orang pertama kali itu. Pertama kali 54 orang dari mana? Dari teman-teman Facebook saya, otomatis teman kuliah, teman SMP, SMA gitu ya. Jadi mereka teman-teman sendiri, termasuk sekarang yang mengelola Tamis online itu yang awal-awalnya itu teman-teman saya semua, karena memang awalnya itu teman-teman yang saya ajarin. Nah, dari angkatan pertama 54 orang, terus berkembang, terus sampai sekarang angkatan 46 ya, angkatan 46. Jadi sekarang Tamis Online sudah tahun... Suaranya Ibu Lutfia, mungkin ke mute Ibu Lutfia. Suaranya ke mute. Audionya ya. Sudah ya? Ya, silakan. Oke. Silakan lanjut. Jadi sekarang sudah 6 tahun ya, kami sudah berdiri 6 tahun dan sekarang muridnya sekitar total yang sudah mendaftar ya sekitar 45.000 orang gitu. Tapi yang masih belajar karena kan udah ada yang lulus, udah yang DO, ada yang di-remove, macam-macam, ada lift. Yang sedang belajar itu hasil sensus kemarin sekitar 9.000 orang gitu ya. Nah, terus saya itu salut sekali sama Pak Sodik nih, Pak Sodik, bahwa teman-teman dari Bapak Ibu dari alumni ITB ini yang luar biasa, Masya Allah, antusiasmenya. Kalau dengar dari wali kelas bagaimana kelasnya itu hidup gitu, saling support, saling bantu gitu, wah luar biasa sekali. Dan tahun ini alhamdulillah Pak Sodik itu bisa merekrut teman-temannya hingga 500-an orang kalau nggak salah, Masya Allah. Nah, terus terang kami kan kesulitan cari wali kelas ya. Cari wali kelas itu nggak mudah loh. Kalau ya akhirnya ya begitulah, banyak inilah urusan-urusan itu. Jadi ya semoga kedepannya kita bisa saling bersinergi, karena gini ya, kayak Abaza itu berpesan ya, kan ada 2 miliar sampai 3 miliar manusia di dunia yang belum mengerti terjemah Al-Quran. Nah itu kan ladang dakwah kita gitu ya. Jadi kita saling bantu gitu ya. Jadi kan kita cuman berapa ribu orang yang baru kita rekrutnya, nggak ada apa-apanya gitu ya dibanding 2 miliar manusia. Kalau kita kerjakan sendiri kan nggak akan sanggup. Jadi kita harus kerjain bareng-bareng. Nah kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, sebenarnya kalau di Tamis itu nggak ada teknologi yang aneh-aneh ya. Jadi kita semua murni pakai WhatsApp. Awal ngajar itu jadi kayak MLM gitu ya. Jadi saya ngajar pakai, saya tulis tangan dulu, saya foto.
Jadi tulis tangan di jari. Yang sekarang Bapak Ibu tulis di slide sekarang yang sering dapat di MTO, itu sebenarnya tulisan tangan. Awalnya tulisan tangan jadi saya dari bukunya Abaza. Nah, yang paling sulit adalah merubah dari offline ke online. Nah, itu tuh yang bikin puyeng gitu. Karena ngajar offline itu lumayan enak gitu, orang langsung tahu yang kita ajarkan itu enak. Tapi begitu online itu kita kan tertantang oleh ini ya kayak misalkan waktu gitu ya, sama konsentrasi. Kan Bapak Ibu kalau belajar gitu ya, 5 menit wah semangat gitu. Ada terdistraksi, ada anak datang atau belum masak atau ada kerjaan atau apa gitu ya. Nah itu sehingga akhirnya belajarnya itu kan nggak kayak kalau lagi di kelas bisa konsentrasi gitu kan. Nah akhirnya mikir gimana caranya dengan online yang cuman orang 5 menit 10 menit lihat itu langsung paham gitu. Nah itu tantangannya di situ. Nah akhirnya kan nulis sendiri gitu kan, nulis di foto kirim WhatsApp. Nanti teman-teman dibaca, saya pakai voice, nyanyi sendiri pakai voice, nanti ditirukan, nah gitu. Nah kalau sudah angkatan 1 selesai, nanti angkatan berikutnya mereka ngerekrut temen yang sudah ini ngajar. Materinya dari mana? Ya dari saya tadi. Jadi kayak MLM, saya ngajar ke A ngajar ke B ngajar ke C gitu loh. Jadi kayak gitu berantai. Nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mereka biasanya dijawab sebisanya. Kalau nggak bisa, dibawa kita punya grup ruang wali kelas. Nah, di situ ditanyakan, ada pertanyaan ini saya nggak bisa jawab. Nah, dijawab bareng-bareng. Saya bantu juga jawab gitu. Jadi kita jawabnya bareng-bareng, nanti baru dibawa ke wali kelas gitu. Jadi kita semua sistemnya gotong royong gitu ya. Semuanya bekerjanya nggak pernah ketemu kita. Jadi cuman lewat WhatsApp. Jadi kita cuma WhatsApp aja. Ini ada pertanyaan ini nih, jawabnya apa? Ini gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kita setahun sekali ada kopdar. Kopdar di Bandung, Jakarta, di Bogor, Malang, Surabaya. Pernah. Teman-teman kan biasanya pengen kenal nih teman sekelasku mana. Jadi dulu kita bikin kelas tuh berdasarkan lokasi. Orang Malang sama orang Malang, orang Surabaya sama orang gitu ya. Terus seiring perjalanan waktu kan ribet tuh nyusunnya, akhirnya ya first in first out ya, pokoknya siapa yang daftar duluan ya satu kelas gitu dulu akhirnya. Nah terus itu awal mula, terus setelah ada pandemi COVID ini kita hampir nggak pernah ketemu. Tapi kalau antar wala sendiri terus terang juga nggak pernah ketemu, cuman kita Pak Sotik pernah nanya ini behind the scene-nya gimana bikinnya, nggak ada behind the scene-nya Bu ya, cuman WhatsApp aja, WhatsApp ada pertanyaan kita jawab, nggak ada, nanti ada yang temen punya laptop gitu ya, ya udah slide-nya diperbaiki pakai laptop, pakai PowerPoint dikirim ke handphone jadi slide kayak gitu-gitu, udah wes standar aja. Nah ke depan kita mau pakai kelas Zoom gitu, tapi karena gaptek ya, ini aja lihat kan layar saya juga nggak penuh karena saya pakai handphone. Saya belum ada laptop ya, kalau ada juga laptop tapi laptop jadul, terus internetnya sinyalnya kurang bagus gitu. Jadi saya udah izin ke Pak Sotik, Pak Sotik saya pakai handphone aja walaupun tampilannya kurang maksimal gitu. Nah itu aja pengantar dari saya ya, sekilas yang pengen tahu tentang bagaimana tamyiz, dan saya senang sekali semoga Bapak Ibu semuanya bisa menerjemah Al-Qur'an. Memang bukan tafsir ya, cuman kita pengennya nanti pas sholat nih, lagi sholat, imam baca Al-Quran itu kita tahu, oh ini ngomongin tentang ini nih, nah, minimal kita tahu tentang itu gitu. Kalau tafsirnya nanti ada sendiri di Tamyiz 5 ya, kita baru menerjemah aja. Nah habis ini akan disampaikan oleh Abaza tentang Tamyiz. Jadi Abaza ini adalah pengembang metode Tamyiz. Beliau guru saya luar biasa, saya sangat kagum sama beliau ya. Jadi beliau itu dari pamannya yang ngajarin, dari Kiai Haji almarhum Kiai Haji Anas Tamyiz, makanya namanya Tamyiz itu untuk litakzim, jadi untuk menghormati almarhum beliau penemunya. Nah terus dikembangkan sama Abaza sampai seperti sekarang, dan Abaza itu orangnya sangat
open minded gitu loh, nggak yang ini nggak boleh gini-gini, enggak. Beliau benar-benar open minded karena memang benar-benar kita semua tujuannya sama ya, pengen semua orang bisa ngerti kalam ilahi. Nah, nanti insya Allah akan diterangkan oleh Abaza. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Lutfiah, jazakallah khair. Luar biasa sekali menyimak pengalaman dan perjalanan Ibu Lutfiah dan kawan-kawan untuk membesarkan tamis ini. Apalagi sekarang udah dengan metode tamis online ini yang semakin memudahkan banyak orang untuk belajar menerjemahkan bahasa Al-Quran. Terima kasih, barakallah, Ibu Lutfiah. Lila untuk ilah kepada Allah di atas mindari, di dalam andari, hatta sehingga ditawa demi, hatta sehingga ditawa demi, hatta sehingga ditawa demi, hatta sehingga ditawa demi. La 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 la. Didengarkah seperti lila untuk ilah kepada Allah di